Halo, saya Silviana Putri dengan NIM A1A1 19053. Simak video pembelajaran berikut ini ya. Apakah kalian tahu gambar ini menunjukkan kegiatan apa? Kegiatan tersebut menyebabkan ekspor atau bahkan impor loh teman-teman. Dan dari kegiatan tersebut, hampir semua negara bisa bertransaksi dan memenuhi kebutuhan negaranya. Yap, kegiatan tersebut dinamakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kegiatan perdagangan internasional bisa dilakukan oleh individu antar individu, individu dengan pemerintah suatu negara, bahkan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain loh. Kalian pernah dengar nggak sih kalau perdagangan internasional rumit dan kompleks? Kerumitan disebabkan beberapa faktor antara lain. Yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas negara. Yang kedua, adanya aturan di tiap negara seperti pabean. Yang ketiga, terdapat perbedaan bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, hukum, dan lainnya. Apa sih manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Kegiatan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Yang ketiga, yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Para pengusaha tidak perlu khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan produk secara maksimal dan menjual produk tersebut ke luar negeri. Yang keempat, yaitu transfer teknologi modern. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Kira-kira kenapa ya terjadi perdagangan internasional? Perdagangan internasional terjadi karena revolusi informasi dan transportasi, interdependensi kebutuhan, liberalisasi ekonomi, dan perbedaan selera. Kemudian, karena asas keunggulan komparatif, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup, keanekaragaman kondisi produksi, dan kebutuhan devisa. Apa saja jenis-jenis perdagangan internasional? Perdagangan internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya, yang pertama adalah ekspor. Ekspor dibagi menjadi dua, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa letter of credit. Ekspor biasa adalah pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan letter of credit dengan ketentuan devisa. Kemudian, ekspor tanpa letter of credit adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima letter of credit harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua yaitu barter. Barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Yang ketiga adalah konsinyasi, adalah pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas, free market, atau bursa dagang commodities exchange dengan cara lelang. Yang keempat yaitu package deal. Package deal adalah untuk memperluas pasaran hasil dengan negara-negara sosialis. Pemerintah melakukan perjanjian perdagangan
atau trade agreement dengan salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan sebaliknya, dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Sekian video pembelajaran mengenai perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih.